Selamat malam semuanya. Kita mulai live malam hari ini. Aku start di IGOI dengan charts ya. IHSG seperti biasa. Aku tidak terlalu peduli dengan IHSG sebetulnya. Yang aku pedulikan adalah saham-saham penggerak indeks. Jadi perhatikan IHSG-nya per hari ini naik tinggi. Kembali didorong oleh saham-saham big banks seperti contohnya BBCA, tapi naiknya udah terbatas. BBCA di level tertingginya 8.700 beberapa hari kemarin. Di 8.700 kemarin ini dia berpotensi sideways membentuk flag kalau ada retracement sampai 79, 78, 75. Buat yang long term investing jangan sampai nggak dapat ya gitu. Jadi kalau buat yang long term investing area sekarang juga sebenarnya udah diskon standar deviasi -1. Tapi kalau ada diskon di sekitar 7875 nutup gap di sini, ini angka yang lebih bagus gitu. Terus kemudian BBNI hari ini akhirnya naik lebih kencang nih daripada BCA karena BCA udah naik ketinggian juga. BNI di sini breakout dari pattern. Di sini ada inverse head and shoulders kecil dan patternnya bagus, akumulasi potensi menuju 4550 dalam rentang waktu pendek kurang dari 1 bulan. Disclaimer teman-teman semuanya, ini saham-saham yang bagus buat investing. Dan juga BRI per hari ini dia confirm membentuk pattern inverse head and shoulders. Pattern inverse head and shoulders ya. Jadi bisa di watch juga nih. Terus kemudian BMRI dia naik 2,3%. Kalau BCA naiknya belum breakout kemarin ya, tapi naiknya udah 20% dari bottomnya. Sedangkan BMRI dan juga saham-saham big banks Himbara ini baru naik sebentar ya. Aku ambil info lainnya. Dari bottom itu sekitaran 10%-an. BMRI ini baru naik 10%-an. Arahnya tetap ke atas, meskipun ada sideways, arahnya akan tetap ke atas ya. Jadi buat yang baru beli kemarin sih hold aja dulu, dan para nyangkuters saham-saham big banks, kabar bagus buat Anda. Sekali lagi nanti saya akan bahas kabar bagusnya dari Danantara juga. Nah hari ini aku akan bahas juga saham-saham dari sektor consumer goods seperti contohnya Unilever, HMSP, GGRM, dan saham big caps lainnya TLKM. Langsung aja aku bahas sekarang. Aku mau bahas sekarang TLKM naik 6,67% dan sekarang udah nguji resistance kuatnya di 3420. Dia bakalan sideways dikit dengan support 3130. Abis itu kemungkinan besar bisa breakout dari 3420. Dan per hari ini saham-saham yang laggard dari sektor retail, Rals, MAPI, Aces itu jalan. Artinya apa? Artinya kalau saham-saham laggardnya jalan itu berarti market confirm bullish. Jadi tidak hanya saham-saham yang dari sektor yang menarik aja seperti contohnya komoditas, kemudian big banks, tapi juga saham-saham dari sektor retail itu juga jalan, itu laggard banget, artinya lelet banget, dan itu mengkonfirmasi bullish market gitu ya, bull market. Nah saham yang lain juga ada Pegas, Elsa, dan Excel yang juga aktif hari ini. Jadi dari berbagai sektor udah mulai aktif. Hari ini ada net buy sell yang lumayan tinggi, itu Unilever. Itu net foreign buy-nya 59M, Main ada net foreign sell 3,8M. Terus Rals ada net sell meskipun aktif tadi, tapi ternyata net sell 2,6M. Nah, Pegas lumayan gede, net buy-nya 102M. Terus hari ini asing net buy 948M. Yang paling banyak di net buy adalah saham BRI 296M. Terus kemudian Bank Mandiri 258M, TLKM 251M, BCA 126M, dan Pegas 102M. Jadi kalian tahu duit asing mengalir kemana? Ke saham Himbara dan juga big caps TLKM terutama, dan juga Pegas. Nah, Pegas ini adalah saham komoditas yang sebenarnya sideways banget gitu, tapi akhirnya dapat sentimen positif juga gitu. Oke, terus aku mau bahas dulu dari Donald Trump. Donald Trump ini ada ngasih sanksi 2 perusahaan minyak Rusia gitu karena nolak menandatangani gencatan senjata dengan Ukraina, dan ini membuat harga minyak Brent crude oil
Brent crude oil, UK oil ya. Nih, Brent crude oilnya 3 hari ini naik tinggi, dan WTI US crude oil ini juga naik 3,09%, dan ini berdampak positif buat saham-saham dari sektor komoditas terkait, seperti contohnya Elsa tadi sempat breakout tapi gerakannya liar banget ya. Jadi kalau belum sempat profit taking, wait and see dulu aja, nanti aku akan bahas lebih detail lagi. Dan untuk Medco ini baru mantul dari area supportnya, mungkin mantulnya nggak akan bisa langsung sampai 16.20, tapi ini satu tanda yang bagus. Kita lagi siap-siap profit taking buat yang jangka pendeknya gitu. Oke, ada apa sih sebenarnya dengan Donald Trump dan juga Rusia? Ada apa ya? Jadi komoditas terutama minyak itu rebound ya. Ini aku tunjukin lagi, WTI crude oil atau US crude oil. Ini komoditas terutama oil ini rebound karena Trump menjatuhkan sanksi pada 2 raksasa minyak dunia, itu Rosneft dan Lukoil, usai membatalkan pertemuan dengan Putin di Budapest gitu. Jadi Trump menegaskan ya bahwa langkah ini tuh perlu buat nekan Rusia supaya menghentikan perang gitu, meskipun bersifat sementara gitu ya. Jadi kemarin harga minyak sempat turun, ini mulai aktif lagi gitu. Dan sanksi tersebut memicu lonjakan harga minyak global akibat kekhawatiran pasokan terganggu. Dan kalau udah kayak gini, ini sektor terkait yaitu gas, CPO dan batubara juga bisa kena impact positif pada harga sahamnya atau pada harga komoditasnya gitu. Nah, Trump juga mengatakan tuh dia udah ngobrol sama Perdana Menteri India Narendra Modi yang menyatakan India tuh bakalan batasin pembelian minyak Rusia. Jadi beberapa waktu yang lalu Trump itu mau ngasih sanksi tarif ke India karena India tuh nggak mau stop membeli minyak dari Rusia gitu. Jadi kayak Trump ini main bully sebenarnya gitu, jadi menekan India gitu. Nah, mari kita lihat sekarang harga emas bagaimana di tengah ketidakpastian geopolitik yang kembali meningkat. Setelah harga emas kemarin sempat turun lumayan signifikan, hari ini tadi lumayan naik dikit ya, naik dikit, mantul dikit untuk harga emasnya. Harga emas mantul dikit di sini. Dan ini mengawali tren sideways. Jadi menurut aku sih buat kalian yang mau trading emas, jangan terburu-buru karena buangan beberapa hari kemarin volume transaksinya gede, pantulan hijau ini volume transaksinya kecil gitu. Jadi masih ada kemungkinan dia akan bisa turun lagi, meskipun 1-2 hari ada naik, tapi tren turun atau profit taking itu masih lumayan gede gitu ya. Jadi kenaikan harga minyak tadi kembali ke harga minyak itu jadi sentimen positif buat emiten minyak dan gas Indonesia. Salah satunya tadi Elsa. Elsa kalau mau trade dekat area 490 atau 478 lebih low risk ya. Jadi dia lebih rendah resikonya. Terus kemudian Medco ini kalau kalian mau beli di bawah 1350 sampai 1320-an itu lebih rendah resiko gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin kita lebih ke posisi agak nanggung kalau beli sekarang. Kenapa? Ini udah mulai masuk tengah-tengah, dekat masa ini sideways-nya tuh udah di tengah-tengah, sideways. Tengah-tengah antara 13.20 dan 16.20. Semakin dekat ke bawah semakin low risk asalkan volumenya juga kecil gitu. Nah, terus yang terakhir ini ada saham Pegas. Aku langsung bahas saham-sahamnya. Dan ada sentimen apa untuk saham Pegas ini? Ini Pegas hari ini tadi breakout naik 5,67% perusahaan gas negara TBK, dan kita mulai highlight saham-saham BUMN ya. Karena Danantara udah mulai masuk ke pasar saham Indonesia ya. Jadi Pegas ini lewat anak usahanya PT Nusantara Regas atau NR ini bekerjasama dengan Pertamina buat mengoperasikan Floating Storage Regasification Unit atau FSRU di Jawa Barat dan Teluk Jakarta gitu. Nah, pasokan listrik Jakarta yang disokong oleh FSRU ini mencapai 70% gitu. Jadi FSRU ini bakalan jadi penyangga saat pasokan gas terganggu. Jadi misalnya pada Agustus 2025 Pegas tuh sempat melakukan swap deal buat ngejaga pasokan PLN gitu. Ya, jadi ini sangat penting sekali FSRU ini atau Floating Storage Regasification Unit. Oke.
Jadi Pegas gimana? Breakout dari 17.20 dia bakalan berpotensi nguji level 1885. Trennya Pegas ini belum uptrend, masih sideways aja, terus kita akan watch untuk saham yang lain yang masih terkait dengan sektor ini, yaitu saham energi. Hari ini aku live-nya kok langsung bahas saham ya, jadi habis bahas sentimen dikit langsung bahas saham. Ya, kalian seneng kan ya? Jadi kita kombinasi aja gitu ya. Habis bahas makro langsung bahas saham. Nah, ENRG seperti halnya emas ya, yang kemarin aku bilang belinya bagusnya tuh abis sideways gitu loh. Nah, ENRG ini juga lagi masuk masa sideways lagi. Ini mirip kayak chartnya emas kan ya. Emas habis turun dia hijau, emas tuh posisinya di sini, XAU tuh posisinya di sini. Kayak candle ini, candle hari ini tuh mirip candlenya ENRG hari ini. Bisa naik kayak gini sedikit beberapa hari nanti, tapi abis itu akan sideways lagi. Aku mau kasih batas bawah sideways-nya ENRG dan batas atas sideways-nya ENRG. Jadi kalau mau beli energi lebih low risk jika mendekati level 875. Nah, ENRG ini sudah menuntaskan private placement 350 juta saham baru seri B. Harga pelaksananya 270 per saham, sehingga energi itu berhasil meraup dana 269,5 miliar. Semua dana hasil private placement-nya tuh bakalan dipakai buat mendukung kegiatan pengeboran satu sumur oleh anak usahanya di PT Imbang Tata Alam atau ITA ya. Jadi yang bertindak sebagai operator sekaligus pemegang 100% partisipasi interest di Blok Malaka Strait gitu. Jadi intinya kita juga ngelihat sentimen global yang mendukung ini apa. Tadi kita perhatikan ada sentimen dari luar ya, dari global. Oke. Terus aku mau bahas dari dalam negeri, yaitu Danantara. Danantara ada mengguyur puluhan triliun ke bursa. Wah, seru banget ya, mengguyur puluhan triliun ke bursa. Danantara akan berinvestasi di pasar modal Indonesia dari dana hasil dividen BUMN. Dan Danantara menyatakan bahwa sekitar 80% dari total investasinya itu bakalan dialokasikan ke dalam negeri gitu. Dananya tuh bakalan dialokasikan ke instrumen-instrumen pasar keuangan, salah satunya surat berharga negara atau SBN ya. Nah, selain itu Danantara juga bakalan berperan sebagai penyedia likuiditas, liquidity provider. Ini sudah sejalan dengan apa yang dulu Pak Pandu bilang, bahwa pasar saham di Indonesia tuh kurang liquidity gitu ya. Artinya kalau kurang liquidity kadang bid overnya tuh tipis-tipis gitu loh, nggak bisa tebel gitu. Jadi Danantara bakalan mau jadi liquidity provider di pasar saham dengan total investasinya sekitar 10 miliar USD atau 165,7 triliun. Jika diasumsikan, kita assume dananya dialokasikan ke pasar saham 10% aja ya, 10% aja, maka nilai investasi ke pasar modal Indonesia tuh 16,57 triliun. Itu udah aku bahas beberapa hari yang lalu. Dan kalau kita lihat emiten-emiten yang valuasinya murah, biasanya kalau big institution ngelihat valuasi. Kalau kita retail ngelihat chart, kenapa? Karena cara kerjanya retail itu ngefollow uang gede gitu ya. Jadi kita memfollow big money itu arahnya kemana dengan melihat chart price and volume. Tapi kalau si big money itu sendiri, big money itu ya investor-investor gede, termasuk salah satunya ini Danantara, ya mereka nggak ngelihat chart, mereka ngelihat apa aja fundamental dan apa aja, dan mereka bergerak, kita memantau dari chart. Nangkep ya logikanya ya. Nah, beberapa yang valuasinya murah, yang pertama adalah BMRI, di mana BMRI ini ada diskon valuation dibandingkan dengan rata-ratanya selama 5 tahun itu diskon valuation 22%, dan ini masih bisa naik. Ini baru awal, mungkin naiknya nggak langsung garis lurus gitu, enggak, naiknya tetap akan ada zigzagnya, tetap akan ada sideways-nya, tapi kalau kalian sabar minimal sampai Desember aja ini sudah berbuah. Demikian pula BBNI, ini diskon valuation dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun itu sekitaran 14%. Dan kalau kita bicara soal investing bukan trading, kita ngelihat BBNI ini sebenarnya posisinya lagi masih di bawah gitu ya. Diskon valuasi 14%, current PBV-nya 0,99. Dan BBRI dia
diskon valuasinya 26%, lebih gede daripada BMRI. Ini udah pernah aku bahas juga kemarin, diskonnya lebih gede untuk BBRI, dan secara monthly chart ini memang masih di bawah gitu ya. Nah, sebenarnya ada yang lebih menarik daripada tiga itu, yaitu BBTN. BBTN meskipun dia itu udah agak di atas, nggak di bawah-bawah banget kayak BRI, BMRI, BNI, tapi sebenarnya secara valuasi masih murah. Jadi diskon valuasinya BTN dibandingkan dengan PBV rata-rata 5 tahun itu paling besar dibandingkan yang tiga tadi, yaitu BBTN diskon valuasinya di angka 31%. Gitu. Nah, kalau M-Trade sendiri konteksnya masih trading, kita masih ngelihat pattern dari chart ya, sementara masih agak sideways BBTN gitu. Nah, jadi kalau kalian mau trading mesti combine dengan chart, jangan cuma dengan valuasi atau berita dari Danantara aja. Tadi kita sudah bahas Pegas. Pegas ini secara valuasi premium 8% meskipun dia PBV-nya 0,99 kali, karena rata-rata PBV-nya selama 5 tahun tuh di angka 0,92 kali gitu. Nah, terus kemudian ada saham yang ditanya-tanya kok nggak naik-naik gitu ya. PTBA ini diskon valuasinya dibandingkan rata-rata 5 tahun itu sekitaran 13% ya, dari PBV 5 tahun itu sekitaran 13%. Bentuknya bagaimana? Bentuknya inverse, ini lagi bentuk pundak kiri, terus kemudian ini kepala potensial membentuk pundak kanan ya, inverse head and shoulders gitu. Nah, ini PTBA ada potensi membentuk inverse head and shoulders. Belum ada tanda akumulasi yang signifikan, tapi kemungkinan besar kalau Danantara masuk, kok terlalu sayang kalau melewatkan PTBA yang dividennya juga gede. Kan kalau dividennya gede kan sebenarnya kembali lagi ke mereka ya, gitu, kembali lagi ke Danantara. Kemudian keras, ya ini over value banget 39%. Jadi aku nggak tahu apakah ini akan dapat investasi atau enggak dari Danantara, karena dia valuasinya lumayan tinggi. Terus kemudian Adikarya ini diskon 44%, sempat aktif hari ini. Secara valuation bukan rekomendasi beli, bukan suruh beli. PTPP secara fundamental paling bagus dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan construction yang lainnya. Terus kemudian SMGR, ini yang diskonnya paling gede dibandingin saham-saham BUMN yang lain ya. Jadi SMGR ini diskon valuationnya dari rata-rata 5 tahun tuh 61%. Secara chart untuk trading masih sideways. Memang udah naik, tapi ini udah agak nanggung posisinya di tengah-tengah sideways. Nah, untuk TLKM yang tadi kita bahas, TLKM ini potensial mirip kayak banking gerakannya. Biasa kalau banking gerak dia akan ikutan. TLKM ini diskonnya hanya 15% saja secara rata-rata 5 tahun, dari rata-rata 5 tahunnya dia. Nah, kenapa saya bahas valuasi ini, mana yang diskon, mana yang premium? Untuk membaca sebenarnya, meskipun nggak bisa pas-pas banget gitu ya, dan antara kira-kira arah berpikirnya itu kemana, pastinya mereka akan pakai valuation juga gitu ya. Nah, Danantara tuh udah ngerekrut 2 mantan profesional investasi dari GIC gitu sebagai direktur investasi. Intinya kalau aku ngelihat orang-orang Danantara tuh mereka rekrut orang pinter-pinter, orang top gitu loh, yang akan nge-cover pasar private global. Jadi Danantara tuh ya aku melihat Pak Pandu ya dan teman-teman Danantara yang lain itu mereka punya network yang bagus, network orang-orang pinter gitu. Jadi orang-orang pinter tuh bukan dukun ya, orang-orang pinter, beneran orang pinter gitu. Jadi Daniel Lim itu ditugaskan buat mengkaji peluang kredit private, dan Wei Han Wong akan bertanggung jawab untuk private equity gitu. Pertanyaannya, apakah dengan di hire-nya orang-orang pinter ini, orang-orang jago ini ya, aku ngelihat ya mereka hire orang-orang yang benar-benar pintar dan jago ini, pertanyaannya apakah ini akan berhasil investasinya? Yang jelas kalau bicara soal investasi itu sebenarnya bicara soal jangka panjang. Jadi langkah-langkah investasinya mereka termasuk menggabungkan beberapa aset management
Himbara ya, jadi aset manajemen punya pemerintah beberapa kecil-kecil digabungin jadi satu, jadi gede. Hasilnya baru akan terlihat itu dalam jangka panjang 1 sampai mungkin 3 tahun gitu loh. Jadi kalau yang kalian harapkan hasil dalam kenaikan harga saham doang, itu nggak usah nunggu sampai selama itu. Kenaikan harga saham karena Danantara invest di pasar modal Indonesia tuh nggak usah nunggu sampai selama itu. Tapi in terms of investasi yang diinvestasikan sendiri oleh Danantara itu hasilnya nggak mungkin nggak berasa dalam jangka pendek. Bisa jadi loh nanti presiden yang berikutnya, ya kalau Pak Prabowo terpilih lagi 2 periode ya masih Pak Prabowo, di periode yang berikutnya itu baru merasakan hasilnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngomong hasilnya gimana dalam jangka pendek. Cuman saya tahu fokusnya kalian apa? Fokusnya kalian harga saham. Ya mari kita lihat beberapa saham yang juga potensial dapat proyek atau investasi strategis dari Danantara. Udah pernah kita bahas beberapa waktu belakangan ini. Tapi saya akan ulang ya beberapa yang sahamnya liquid aja gitu. Jadi tadi kita sempat bahas tentang PTBA, disclaimer teman-teman semuanya. PTBA ini dia mendapatkan investasi atau ada proyek industri DME atau batu bara. Ya jadi kebutuhan investasinya sekitaran 164 triliun. Kemudian Antam dan juga Inco ini juga ada proyek juga. Jadi kita akan watch terutama Antam yang lagi di area support di sini. Antam ini dia ada proyek industri smelter aluminium bauksit ya, itu di Mempawah Kalimantan Barat. Sedangkan Inco bersama dengan Danantara ini ada investasi dari China. Beberapa waktu yang lalu udah sempat aku bahas juga. Jadi meskipun Inco-nya lagi retrace saat ini, kita masih akan terus watch. Terus keras aku skip dulu TPIA, aku mau bahas sedikit ya. TPIA aku mau bahas sedikit, ada industri chlor-alkali plant untuk TPIA di sini, tapi TPIA secara tren harga sahamnya lagi turun, jadi aku skip dulu. Kemudian aku mau bahas PGEO. PGEO ini ada proyek geothermal cogeneration 45 MW dan kebutuhan investasinya 2,7 triliun. Ini masih menjadi salah satu watchlist kita. Meskipun kemarin sempat breakdown, kita masih akan tetap watch gitu. Konteksnya dari apa yang diinvestasi oleh Danantara gitu ya. Terus kemudian BRPT. Ini juga sama, ini ada industri chlor-alkali plant, kebutuhannya sekitaran investasi 16 triliun, dan kita ngelihat pattern BRPT ini cakep dibandingin yang tadi saya sebut yang PTBA, Antam, TPIA, PGEO. Sebenarnya patternnya paling cakep BRPT, dan kalau ada sedikit retracement lagi jadi lebih cakep asalkan volumenya masih kecil. Jadi maka dari itu kita di M-Trade masih wait and see buat BRPT-nya gitu. Terus kemudian PTPP ini udah sempat saya bahas di live juga, itu ada sentimen positif dari Kampung Haji Indonesia, cuman trennya masih belum oke ya secara charts ya. Terus kemudian GIAA dapat 30 triliunan, chartnya masih belum oke, kita tunggu chartnya jadi oke dulu. Kira-kira itu. Yang lain liquidity-nya kecil, jadi mesti harus lebih berhati-hati gitu ya. Yang lain liquidity-nya kecil di sini, mesti harus lebih berhati-hati. Oke. Nah, aku mau balik ke Big Bang sedikit ya, bicara soal perbankan Indonesia saat ini memasuki fase yang lebih sehat. Jadi ada 2 faktor utama yang jadi pendorong. Pertama tuh pemerintah menempatkan dana 200 triliun di bank-bank BUMN itu untuk memperkuat likuiditas, meskipun sebenarnya penyerapannya juga masih diusahakan. Terus kemudian yang kedua, PPN tuh rencana diturunin jadi 8%. Ini belum digolkan, tapi ini udah jadi angin segar banget dan bisa menarik perhatian investor asing masuk ke Indonesia, karena lebih secara iklim bisnis pasti akan jadi lebih oke juga gitu ya. Nah kemudian hopefully tidak berubah lagi, semoga benar-benar diturunin jadi 8%.
Bank Indonesia tuh udah nurunin suku bunga acuan sebesar 125 basis point, itu mulai terasa efeknya sejak akhir kuartal 3 2025. Dan kombinasi ini tuh bikin biaya dana atau cost of fund-nya turun, kredit bisa naik, dan margin keuntungan bank itu bisa membaik harapannya pada kuartal 4 2025 nanti dan sampai tahun 2026 gitu ya. Oke. Untuk BMRI sendiri ada update diakumulasi oleh big investor, ada Vanguard, BlackRock, dan juga Credit Agricole Group, tapi ini just info aja. Kalau aku sih masih tetap kembali ke fundamental perusahaan kalau buat investing. Sekali lagi kalau buat long term investing yang paling terdiskon valuasinya dari big banks, BCA, dan juga BRI secara historical gitu ya. Bukan secara angka PBV dibandingin PBV ya, dengan satu dengan yang lain. Kan saya mengulang terus, BMRI dari dulu ya PBV-nya selalu di bawah BCA gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa ngomong oh BMRI lebih murah dari BCA. Kita perhatikan secara historical BMRI dibandingkan dengan BMRI yang dulu, BRI dibandingin dengan BRI yang dulu, dan didapatlah bahwa diskonnya yang besar BRI. Kemudian BTN juga diskonnya lumayan gede gitu. Mari kita bahas sektor consumer goods yang ikut terdongkrak dengan daya beli yang membaik ya. Mari kita lihat Unilever apa kabarnya Unilever? Oke. Oke, Unilever 26 sampai 31%. Akhirnya Unilever naik juga ya guys ya, setelah turun signifikan bertahun-tahun gitu, dan semoga ini dia naiknya juga kuat, jadi teman-teman yang ada nyangkut di Unilever bisa keluar gitu. Tapi kalau kalian nanya apakah sekarang waktunya beli atau enggak, saran aku sih jangan dulu gitu ya. Kalau buat yang jangka pendek juga kita masih menunggu sideways atau retracement yang oke. Yang di TokTok yang di YT ke Igoy aku @LME_official. Jangan lupa follow juga Igoy-nya mtrade_id buat saham Indonesia, mtrade.us untuk saham US. Nah, perhatikan di sini ini mtrade udah cuan sekitaran 27%, tapi chartnya atau candlenya itu udah hijau naik begini bentuk tiang, masih bisa naik lagi sampai 2440, tapi sudah tidak disarankan untuk beli sekarang. Tunggu nanti patternnya ada sideways dulu gitu, ada turunannya. Volume pattern cakep banget sejak tanggal berapa nih? 26 September. Dia hijaunya hijau tebel kayak gitu. Itu bagus banget gitu ya. Terus penjualannya Unilever nih kinerjanya 9 month 2025. Penjualannya naik 0,7%, laba bersihnya naik 10%, didorong adanya efisiensi biaya. Beban pemasaran dan penjualannya itu turun 6%, beban umum dan administrasinya itu turun 0,5%, beban lain-lain itu turun 50%, sehingga laba usahanya tumbuh 13% dari 3,9 triliun menjadi 4,4 triliun, dan operating profit margin atau OPM-nya naik dari 14% jadi 16%, dan itu bagus buat Unilever gitu ya. OPM atau operating profit margin naik, artinya margin keuntungan dari tiap penjualan itu juga makin besar. Buat Unilever artinya ini perusahaan ini makin efisien ya, jadi makin bagus, makin oke, dimana biayanya turun tapi labanya naik. Jadi setiap Rp1 yang mereka hasilkan dari penjualan tuh lebih banyak menghasilkan laba dibandingkan dengan tahun yang lalu gitu ya. Oke, terus kontributor pendapatan Unilever itu masih 63% kebutuhan rumah tangga dan self care, kemudian 36,5% itu makanan dan minuman gitu. Oke, terus yang menarik ada Vanguard itu dari Juli sampai September 2025 itu membeli 5,9 juta saham, dan total kepemilikannya Vanguard itu di 38,8 juta saham. Ya, terus kemudian BlackRock itu juga beli saham Unilever 4 juta saham di September 2025, total kepemilikannya 9,6 juta saham. Nggak usah silau sih kalau investor asing beli-beli kayak gitu, kita fokus pada chartnya gitu. Jadi aku pernah dapat info berita BlackRock beli ini ya, bisa turun juga dan sahamnya bisa nyangkut juga gitu. Nah, ada data menarik ya yang muncul
beberapa waktu ini mungkin bisa dibuat artikelnya, di share di Mtrade aja, karena kalau saya tampilkan di sini jadinya kecil banget. Dear tim coach aku, mungkin yang dengar bisa dibantu ini. Ada data yang menarik di mana secara historis stimulus berupa uang cash atau bantuan langsung tunai itu memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan kalau misalkan stimulusnya itu berbentuk non cash gitu. Jadi bisa langsung dibelanjakan oleh masyarakat. Dan impactnya adalah ke kinerja laporan keuangan sektor consumer goods seperti ICBP dan Mayora, Unilever itu sangat relevan sekali. Demikian pula dengan sektor retail. Ya, retail itu ya kayak Aces, terus kemudian Mapi, Rals gitu ya. Dan juga ke sektor industri rokok atau cigarettes gitu. Nah, HMSP ini ada, kita ngomong-ngomong tentang industri cigarettes dulu ya, rokok gitu ya. HMSP menyusul Jarum, grup Jarum membeli ya Patriot Bond senilai 500 miliar rupiah ya. Jadi kalau aku memperhatikan kok gesturnya seperti gesture thank you gitu ya, nggak naikin cukai rokok, kemungkinan seperti itu. Dan ya itu bagus gitu, karena berarti dia juga istilah kata tahu diri nge-support pemerintah butuh apa gitu ya. Jadi udah disupport sama pemerintah, ya gantian di nge-support pemerintah balik gitu, untuk balik ke misi visi yang dibuat oleh Danantara untuk mengurangi sampah ya, proyek waste to energy, kira-kira kayak gitu. Oke, 500 miliar rupiah gitu. Sahamnya gimana? Mari kita langsung aja bahas. By the way, aku personally aku nggak punya ini. Cuman kalau Mtrade tetap ada analisisnya, HMSP itu tetap ada. Ya, jadi dari bawah di sini ada trade jangka menengah, ada ngehold 24%, 36-37% ada. Dan perhatikan, ini adalah tarikan pertama, ini masa retracement, dan retracementnya belok begini. Saham-saham yang sekarang lagi retrace, kalian perhatikan di Igoi Silent Underscore Official, saham-saham yang lagi retrace bentuknya bisa belok seperti ini dan bisa hijau seperti ini, terlepas dari apapun sektornya. Seperti yang saya contohkan beberapa waktu kemarin, ada MBMA juga kan ya. Kira-kira seperti itu. HMSP ya, HMSP dia bakalan ada zigzag sedikit, gambarnya kira-kira akan jadi seperti ini, ting ding ding sideways, naik lagi mirip kayak MBMA pas lagi breakout ya. Aku buka di sini, beda sektor tapi bentuknya kurang lebih seperti ini, nangkep ya. Jadi HMSP lagi belok kayak gini. Nah, nanti bisa sideways, terus bentuknya bisa begini, terus nanti sideways lagi, naik lagi. Jadi MBMA sampai hari ini sekalian menjawab pertanyaan kalian, MBMA masih oke. Terus kemudian bagaimana dengan GGRM? GGRM juga sama, per hari ini dia breakout dari stage 1 kecilnya menuju stage 2 kecilnya, dan patternnya bakalan mirip kayak MBMA tadi ya. Jadi sideways, naik, sideways lagi. Kira-kira kayak gitu, arahnya lebih ke arah naik. Meskipun sebenarnya pilihannya di bursa ini jadi banyak gitu loh. Kalau pilihannya dikit, kayak beberapa waktu kemarin saham-saham sektor komoditi doang, fokusnya duit market itu ke sektor komoditi doang. Sekarang duitnya market ini investor-investor gede, duitnya udah terpecah. Fokusnya ada ke bankingnya mulai oke. Terus kemudian sektor consumer goods, consumer staples, retail juga udah mulai naik. Jadi fokusnya udah mulai kepecah. Market confirm bullish, cuman naiknya mungkin nggak secepat saham-saham komoditi yang kemarin gitu ya. Kita mau lihat beberapa saham dari sektor retail. Aces atau Aspirasi Hidup Indonesia, dulunya S Hardware. Beberapa hari terakhir ini dia menunjukkan tanda akumulasi dan breakout yang signifikan dengan secara tahunan revenue-nya naik 3,2% ya. Tapi net profitnya secara tahunan turun 19,9%.
ya tapi chartnya bagus, jadi aku nggak begitu peduli sih sama laporan keuangan. Kalau buat trading chartnya bagus ya udah kita lihat aja gitu ya, kita mulai nyolong start gitu. Disclaimer, jangan asal ngikut kalau kalian nggak ngerti cara pembatasan risiko dan money management. Lebih baik kalian belajar bareng M-Trade. Malam hari ini tidak ada kode promo. Malam hari ini tidak ada kode promo, tapi kalian bisa dapat webinar gratis dari M-Trade Start, DM saya EMTRADESTART, dan juga EMVESTART, MV Start, dan M-Trade Start. DM saya nanti akan dibalas oleh tim saya kalau untuk pendaftaran. Lo kok bukan Ellen yang bahas, bukan misalnya yang bahas, mabok saya suruh balesin satu-satu pendaftaran event. Aku balas yang lucu-lucu aja. Oke, buat hiburan. Oke ya, mari kita lihat ya Aces tadi revenue-nya 4,27 triliun. Mari kita lihat Era Jaya Swasembada. Ini revenue-nya jauh lebih gede size-nya dibandingkan dengan Aces. 35,05 triliun, revenue-nya naik 5,8% secara tahunan, dan secara tahunan net profit-nya juga naik 6,7%. Kuartalan naik 85%, jadi secara fundamental dia lebih kuat, lebih solid. Trennya masih sideways, lebih baik wait and see dulu daripada beli di pucukan sideways nanggung. Oke, LPPF ya, retail yang mulai bangun lagi. Hari ini ada LPPF, dia turun 9,4% secara tahunan revenue-nya, dan net profit-nya dia turun 3,5% secara tahunan, tapi chart-nya breakout, jadi masih ada kemungkinan naik lagi. M-Trade nggak masuk karena udah masuk di saham yang lain, jadi tidak semua harus dibeli, dan ini ekor-ekornya lumayan tinggi, jadi kita wait and see dulu aja ya. Terus kemudian MAPI, ini dia sempat mantul dan aktif per berapa nih, 16 Oktober kemarin, bisa di watch MAPI. Revenue naik 8,7%, tahunannya labanya turun. Tapi chartnya mulai aktif, jadi masih bisa di watch, mulai bangun, belum breakout tapi dia muntuk-muntuk. Nah, yang breakoutnya paling keren itu RALS ya, Ramayana Lestari Sentosa. Sideways-nya sebenarnya jelek sih, sideways-nya ekornya panjang-panjang kayak ini aku nggak suka sih. Tapi breakoutnya cakep banget, Pas sideways jelek, banyak ekor-ekor kecil. Pas sideways hari ini sideways-nya kencang banget, dan M-Trade dapat di awal sideways di 406-an. Ya semoga kalau nanti naik terus nggak kena suspensi dari bursa ya. Jadi ada satu resiko di market yang mungkin teman-teman belum tahu. Kalau misalkan ada saham naik terus itu bisa kena suspensi. Suspensinya kalau lebih dari 1 hari itu bisa kena FCA gitu loh. Jadi ini TINS per hari ini udah mulai aktif lagi diperdagangkan ya. Jadi udah mulai aktif lagi diperdagangkan gitu, maksudnya nggak yang ARB karena FCA gitu ya. Patternnya masih cakep loh, turun pun volumenya kecil gitu ya. Jadi kita mau ngelihat dia patternnya kembali normal lagi gitu, buat nanti kita bisa watch lagi. Jadi hati-hati dengan saham yang naik-naik tinggi. Kalau kamu dapat di atas bahaya banget, bahayanya bukan cuma dipentung sama BD atau market maker, tapi kamu bahayanya nanti kalau kena suspensi bursa gitu ya, atau FCA. Jadi belinya di bawah, dan itu di luar kendali kita, dan kita nggak bisa salahin siapapun karena emang sudah jadi tugas dari bursa untuk mengawasi dan meregulasi, kira-kira seperti itu. Nah, sama apa lagi ya? PPTN, SSIA, MBMA. Oke. PPTN masih sideways. Aku tuh sebenarnya pengen bahas ini loh. Sedikit ya soal US stocks ya. Ada yang menarik, ada sektor tuh yang lagi menarik banget dan jarang orang sadar. Sektor quantum computing. Ini saham ini beberapa ini kita watch.
kita udah sempat di internal trading itu udah sempat cuan beberapa kali naik seperti ini. Nah ini lagi retrace. Biasanya kalau US stocks tuh malah nunggu retracementnya gitu. Terus kemudian kita lagi watch juga ya di area retracement itu QBTS, dicatat nih saham-sahamnya IonQ, QBTS, bukan langsung suruh buy ya, tapi kita melihat kalau US stocks itu kalau retracement kejam, ini aku beresin, aku bersihin dulu ya. Ini kalau retracement kejam ya, nih ini trading plan-nya di sini, ini kayaknya udah perlu diganti. Kalau retracement kejam, tapi pantulannya tuh juga bagus gitu. Jadi ini QBTS bisa di watch, terus QUBT. Ya ini semuanya saham-saham quantum computing, lagi retrace semuanya gitu. Oke, terus udah itu dulu di US stocks-nya. Aku mau balik ke Indo Stocks, BBTN, SSIA, MBMA. BBTN tadi saya sudah bahas, meskipun sideways masih oke. Terus masih oke untuk ditunggu atau di watch. SSIA nggak kemana-mana, masih di support aja, dan pattern volumenya juga masih convergen dekat area support, masih oke, masih menarik untuk di watch. Terus kemudian MBMA tadi saya udah bahas kilas, dia bentuk pattern bendera yang retracementnya juga masih oke. Terus kemudian ada LVS, Las Vegas Sands, itu malah balik ke US stocks lagi ya. Aku ke Indo Stocks deh ya, NCKL. Dan tadi udah bahas Inco, sekarang kita bahas NCKL. Trimegah, Bangun Persada naik terus, dikit-dikit naik terus. Ingat jangan beli di pucukan, Kalau mau beli tunggu retracementnya sekitar area 1165 atau setidaknya di bawah 1200 ya. Oke. Terus kemudian aku mau ngejawab pertanyaan dari Anton, Mina Raja, dan CDIA. Aku bahas pertanyaannya urut nih. Mina, ini sahamnya grup Hapsoro. Hari ini mantul, bakalan potensi lanjut menguat sampai 218, bukan disarankan untuk buy. Tapi kalau mau buy itu di bawah 180 sampai 173 supportnya. Disclaimer, resikonya lumayan tinggi saham ini. Kemudian Raja, retracementnya masih retracement dengan volume transaksi yang kecil. Retracementnya lumayan dalam di sini, tapi volumenya masih kecil ya, masih oke retracementnya. Jadi masih bisa di watch juga nih buat Raja. Kemudian CDIA, ya CDIA ini juga area retracement yang bagus, jadi masih bisa di watch juga gitu ya. Jadi perhatikan di sini, ini masih bisa di watch juga nih CDIA gitu. Oke ya. Di area retracement 61,8% atau 1745. Kira-kira itu. Aku mau buka komen, aku mau cek komennya. Bajunya berbunga-bunga seperti market, haha. Bisa aja kamu, Benedikta. Suci Indah, halo yang ada di YT, AMMN, MTech, BBKP, MTech. Mari kita lihat MTech, apa kabarnya MTech. Retracement pas banget di support sih. Banyak loh saham yang lagi retrace dengan volume transaksi kecil, pas banget di support. Kita pas balik modal jangka menengahnya. Oke, terus kemudian yang di tok-tok nanya Toba ke Igoy ya, supaya bisa lihat patternnya. Saya tidak hafal harga saham, tapi saya hafal loh gambar pattern ini gimana. Toba seringkali ngejebolin support, dan support 1180 udah dijebolin, tapi ada next support yang lumayan kuat itu di level 1040, dimana ini jadi perhentian terakhir. Ini adalah MA100. Kalau jebol dari MA100 ini, jika disertai volume yang tinggi, terutama kamu harus kurangin posisi gitu ya. Sementara pattern volumenya ini masih konvergen sebenarnya, jadi belum ada tanda distribusi gitu. Hendy and Chang, ada kemungkinan resesi dunia tahun depan, bener nggak? Kemungkinan resesi selalu bisa terjadi di tengah perang tarif seperti ini ya. Jadi definisi resesi adalah pertumbuhan GDP minus 2 kuartal berturut-turut, dan resesi bukan segalanya. Ketika ada ancaman resesi, sudah berkali-kali ketika ada ancaman resesi, terutama waktu pandemi kemarin, justru pasar saham malah naik. Kripto juga naik. Kenapa? Karena kebijakan moneter yang waktu itu sangat longgar sekali, juga kebijakan fiskal yang sangat longgar sekali gitu. Oke.
PGEO udah dibahas, Seratu udah dibahas, Bumi, Oasa, Petro. Bumi masih normal retracement, tapi sebenarnya normal retracementnya tuh panjang gitu loh. Jadi nafasnya pasti panjang. Oasa juga lagi retrace, tapi aku lebih memilih untuk menunggu retracementnya Toba daripada Oasa. Sama, lagi retrace semua saham-saham dari sektor komoditi lagi pada retrace, artinya lagi pada istirahat gitu. Dan beberapa retrace-nya kena area support yang menarik gitu. TB jar hati-hati ya, kalau beli pas lagi turun aja, pas lagi di bawah, dan itu resikonya tinggi banget ya. Awas kalau sampai belinya di atas-atas, itu bisa ARB bisa nyangkut gitu. Dan nggak direkomend buat pemula. Indi lagi sideways aja, kita lagi wait and see. Selama di atas 2160 masih oke, masih aman. Di bawah 2160 dengan volume transaksi besar, kayaknya harus amanin modal dulu. TAPG biarin dulu, dia baru di awal masa sideways-nya. Kita mau dia sideways agak panjangan dikit karena waktu itu udah rally lumayan juga. ASII kemarin habis breakout dan sekarang masih naik. Yang punya hold dulu. Kalau buat jangka menengah panjang, yang jangka pendek bisa profit taking, tapi kalau yang baru mau beli harus bersabar dulu. Udah gas, udah tak bahas di awal pegasnya. Dah, aku besok ada flight pagi, jadi aku mau siap-siap dulu packing dan bobo gitu. Terima kasih semuanya yang sudah nonton live malam hari ini. Jangan lupa hari Sabtu ada MVestart tanggal 25 Oktober jam 10 dan juga tanggal 8 November ada M-Trade Start Sabtu jam 10. DM saya MVestart dan DM saya M-Trade Start gitu ya. JAR ini bakal suspend kah kalau sudah 2 hari berturut-turut arahnya? Kalau besok arah lagi sebaiknya hold atau TP ya? Gini, kalau buat saham-saham macam JAR, TP gitu susah kalau ngomong pakai analisis teknikal yang baku. Intinya adalah satu, cukupkanlah dirimu dengan cuan yang kamu dapat gitu. Kemudian mesti ngerti profit taking. 2, jangan all in. 3, kalau kamu nanya apakah akan kena suspensi atau enggak, itu nggak ada yang tahu. Itu kayak untung-untungan lah gitu ya. Intinya kalau saham-saham kayak gitu, aku nggak bisa ngomong pakai chart yang gimana. Intinya kamu cuan profit taking aja. Metro lagi sideways normal aja. Ya udah gitu aja ya.